apa kabarnya? Ketemu lagi nih, dan Evelyn senang banget juga mengucapkan terima kasih buat dukungan dari JM Team semuanya. Itu adalah sebuah kehormatan ya, saya akhirnya bisa masuk nominasi. Waduh, ajang yang sangat bergengsi sekali ini ya. Santini JM TV Award 2025, kasih tepuk tangannya dong. Keren. Dan pastinya buat JM Team semuanya yang belum ngevote atau lupa, aduh jangan sampai kelewatan. Ayo buruan ya. Vote aja sekarang karena malam hari ini akan ditutup persis jam 12 malam. Dan tenang saja, bukan cuma Evelyn hari ini yang mendambakan hasil yang terbaik, karena ada juga nomine yang lain di sini. Rizal Pahlavi. Ini dia nih. Kita diapit sama dua nominator. Dua nominator aja. Iya. Tapi nomini ya kalian ya. Nomini. Udah pernah menang belum? Belum, tahun lalu kan ada apa tahun lalu ya kejadian. Soalnya Kompascom udah pernah menang. Suka nih. Beda. Oh, makin menyisihkan gue nih. Kebetulan Fansnya ini. yang speech tahun lalu Mas Firzi. Waduh, saya terima trofi Apa, Jar? udah. Dapat apa? Iya. Tapi kan di sini tuh selalu dinanti sama JM Team, betul nggak? Iya Komentar dong. selalu ramai kalau ada Ali Ali Bawazir. Ini hari ini terakhir voting ya? Iya. Tuh, gua aja, lu yang ngomong dong lu. Seolah-olah Gimana coba? gini sih, Iya. seolah-olah nggak pengen di vote. Nah makanya iya, lu Ngincer swing voter aja, swing voter. Sama Swing apa? voter. Silent majority. Ditunggu sampai jam berapa? Sampai jam 12 malam. Tuh, jam 12 malam. Ayo Ada upaya-upaya. Ayo, nggak upaya untuk- boleh, di close up dulu, upaya. boleh lah. Ada Kenapa Evelyn, harus ada vote? Rizal. Tapi yang Iya, menang siapa, Rizal. Jar? Yang menang siapa? Mister. Adi. Oh, bener-bener Ganjar ya. Tidak ya. Kita pasti support lah. Pokoknya ayo JM Team semuanya, kita tim DPI gasken pokoknya. Dan yang pasti di sini juga Evelyn baru tahu nih, ternyata ada hobi baru yang lagi populer sekarang. Ini dia pemain foot golf kita. Firzi Idris. Apa kabar? Itu gimana sih mainnya? Sama- Jadi penasaran. Literally Ikut sama aja. kayak main Ikut aja ya? golf ya, ikut aja tapi pakai bola. Bukan di gitu. swing Ini pakai teman-teman tombak. di JM Team ini, di JM TV semua pada senang banget pas kemarin kan, pada pertama nyoba juga dan pada happy semua, pada ngomongin tadi sampai sebelum siaran pada senang kok. Evelyn silakan ikut next. Oke, boleh. Evelyn Iya. jadi Pada penasaran. senang ya sih? Kecuali ada yang nggak bisa bangun pagi nih. Siapa? Nonton MU Nonton kemarin. MU. Begadang mungkin. Nungguin, Oh, iya. nungguin MU. Nungguin kalah. Deg-degan ya. Doanya semoga kalah gitu ya. Hampir kalah itu. Tapi MU sih harus dipuji ya dengan performanya. Nanti kita akan bahas ya buat JM Team semuanya, fans-fans MU nih udah pasti pada menunggu semuanya. Anyway, sebelum kita masuk ke MU, ini Evelyn cuman pingin menyapa sesama fans Arsenal kita Eits, yang mulai apa lagi terkejar ini, gimana Kak Aldi? Tipis-tipis aja. Calm. Calm. Tenang ya. Keep calm. Ketenangan ini yang aku Degan butuhkan. tetap. Tetap deg-degan ya Kaldi ya. Iyalah. Oke, kita bahas yang lagi seru karena tadi kan kita lagi bahas award-awardan kan. Kita udah pernah tahu nih Dembele ya, yang akhirnya keluar lagi kali ini sebagai pilihan FIFA Best Player ya. Yap, betul, luar biasa. Ya semoga Evelyn dan Rizal juga bisa nanti terpilih. Besok Titipan. enggak gitu kok maksudnya. Maksudnya ya terserah JM Team aja memilih yang terbaik. Vote. Oke. Tapi kalau bisa Oke. pilih. Vote. Tapi kalau bisa pilih. Tetap ya punchline-nya baik. Nah, ini satu hal yang sebenarnya kita semua pasti sepakat sih ya. Indonesia tuh sangat bangga sekali, walaupun memang Rizky Ridho mungkin harus merelakan gak menang untuk pemilihan dari Puskas Award, tapi untuk satu perwakilan Indonesia bisa ada di sana aja tuh udah sebuah kebanggaan sekali. Sebangsa-bangsa, senegara-negara bangga semuanya. Menurut kalian gimana? Silahkan berkomentar. Ya. Silakan Firzi dulu deh. Montiel ya akhirnya yang dari Independiente. Lagi-lagi gol salto, ini tahun keempat gol salto terpilih sebagai pemenang FIFA Puskas Award. Kalau lihat golnya sih sebenarnya emang bagus ya, cuman ini udah beberapa kali terjadi juga di dunia sepak bola. Maksudnya secara teknik ini bukan suatu hal yang baru terjadi sekarang. Tahun lalu itu si ini ya Garnacho ya. Iya. 2 tahun sebelumnya ya salto Yang lawan Everton iya. Dan emang Rizky Ridho kalau kita tahu banyak potongannya ya di sosial media juga yang katanya dia udah menangin itu, ngambil Nenteng. footage juga dari JM Award yang terakhir itu. Kocak banget nenteng trofi itu. Del Piero yang bawain ya. Nah, itu hoax ya teman-teman. Nah, akhirnya sekarang Montiel yang akhirnya terpilih.
menurut gue secara teknik gue justru suka yang satu lagi tuh back kanannya Atlas ya, Orantia yang dia ngontrol dada, abis itu ngontrol paha sekali terus dia ngelepas volley dari luar kotak penalti. Menurut gue itu yang lebih keren ya gue pribadi. Tapi tadi kita bahas bagaimana gol salto ini kayaknya jadi favorit fans, favorit legends dan lain-lain yang memilih. Iya, kalau emang lihat dari teknik nih, gue inget di Serie A dulu pernah ada kayak gini juga, si Fiorentina lawan siapa gitu, gue lupa. Waktu itu back juga kok yang nendang. Jadi emang bagus tapi. Mika Richard. Hah? Bisa tuh dia. Mika Richard paling bisa dia, paling bisa. Back Fiorentina dulu. Iya, Jauh. Doang yang benar. gue tahu. Kayak orang Inggris di ini Serie A kayak waktu itu tebak-tebakan Iya, kita ya, pada nggak jawabannya. bisa nebak, pada nggak bisa nebak. Nah tapi ya lagi-lagi gol salto jadi favorit ya. Mungkin kedepannya akan ada variasi lain lah, jangan salto mulu, bosen. Iya. Udah Itu juga. sering. Buat gue lebih bagusnya gol Rizky Ridho loh. Paling Gimana bagus. tuh? Karena golnya itu bagus, Rizky Ridho nggak cuma nendang, tapi benar-benar menginisiasi serangan balik, Wantu sama Ya, Rio Matsumura. Masuk itu. Matsumura. Mas Murah ya? Iya. Dari tengah itu ya. Iya itu terus passing lagi dan dia lakukan shoot. Buat gue itu beautiful, itu beauty gitu, beauty Wow. divine gitu. Buat gue kalau gol salto banyak sih yang bisa gitu loh. Buat gue nggak terlalu istimewa gitu. Buat gue lebih Iya. istimewa golnya Rizky Ridho sih. Iya. Maksudnya istimewa sih. Yang menang buat kayak- gua Declan Rice. Karena ke gawangnya Madrid. Tapi kalau cantik-cantikan realistis aja. ya realistis aja Iya. gitu kan. Cuman kalau paling keren gitu ya Rizky sih. Iya. Oke. Pasti Ridho dia orangnya. Kalau soal salto gue juga sepakat ya. Ini salto udah banyak tapi emang Iya. menurut gue kalau salto yang paling bagus tuh cuma Ibra dulu. Iya, Itu Ibra tuh Swedia under Inggris. level sih Swedia emang Inggris, karena ya. salto tapi saltonya dari 30 meter. Tapi Iya. kalau untuk sekarang top 2-nya menurut gue satunya gue harap Rizky Ridho tapi Montiel ya oke. Tapi gue yang prediksi gue bener tuh urutan 2-nya. Yaitu? Declan Rice. Oh, Declan Rice Karena peringkat dua? gue peringkat 2. Gue menjagokan dia juga peringkat 2 karena gravity of the moment ya istilahnya ya. Karena itu lawannya Madrid dan kipernya siapa? Courtois. Courtois. Itu monster menurut gue dan lu bisa nyetak gol kayak begitu menurut gue sangat layak untuk ada di Nah top masalahnya kan Puskas ini nggak ngelihat konteks pertandingan ya. Vote Bahkan gue ya vote apa? 50-50. Iya, Vote bukan kan, panelis maksudnya sana. nggak. Ya kadang kan ada pertandingan grassroots juga, Iya, ada betul. pertandingan dari berbagai belahan dunia lain, ada Liga Meksiko, Liga amatir, bahkan juga pernah masuk. Jadi gravity of the moment itu tuh sebenarnya nggak masuk hitungan Nggak terlalu dari banyak pemilih gitu, karena murni ngelihat betapa indahnya gol aja sih. Oke. Technical ability dari seorang pemain dalam melakukan eksekusi. Tapi itu biasanya ada tembakan. mas dipengaruh di bias dalam orang pas ngeklik kayak gitu tuh. Karena gue inget dulu kasus Sesi Salah. Itu gol nggak iya. menang goal of the month juga di Premier League dan nggak Itu menang kan goal of the month Everton, Liverpool iya. karena faktor orang mikir Salah nih musim itu bagus tapi nggak dapat apa-apa nih. Gue kasih apa ya? Even though itu Gua bukan kasihin aja lah. gol terbaik dia, bahkan katanya Iya. musim itu Di kan. Katalog itu bukan, tapi Bisa, musim nggak itu usah dia emang bahas-bahas Salah bagus. dulu gitu. Konteksnya. Iya loh. Konteks. Makanya habis Konteks itu nih. FIFA ngubah aturannya kan gara-gara itu. panelis dan voting itu. Iya. Oke, ya memang balik lagi sih ya, keindahan gol ini kan bisa sangat subjektif juga. Cuma tadi tuh ada nama yang tersebut, Evelyn, thank you banget loh udah nyebut nama Declan Rice. Layak. Terus nama Salah juga udah tersebut tadi. Ini tuh bikin jadi ngerasa agak gemes dikit aja gitu ya sama FIFA Best 11 yang udah dikeluarkan dan di situ nggak ada nama-nama seperti Rafinha dan Salah, justru ada nama Cole Palmer di situ. Gimana kalian sependapat apa enggak? Coba berkomentar dulu siapa nih? Yang pertama mungkin kalau gue bilang ini adalah sangat-sangat downgrade dibandingkan FIFA Best Player tahun lalu. Kalau lu lihat FIFA Best Player tahun lalu, ya bener-bener gitu, monster semua isinya dari belakang sampai depan. Bahkan Haaland pun di sana gitu. Bahkan musim ini pun monster seperti Haaland pun nggak masuk gitu kan. Ya kenapa harus isunya itu Cole Palmer nggak ada terus menjadi soal hal yang bombastis. Emang dia jelek di Liverpool, di Chelsea kan nggak juga gitu menjadi bagian yang penting. Mungkin satu hal yang nggak bisa dilakukan oleh pemain yang lain adalah mereka nggak bisa juara FIFA Club World Cup. Nah, itu dia. Ingat, Status itu. ini eventnya event FIFA gitu. Oke, segitu prestisnya kah Ya, gelar tersebut? bagi FIFA ternyata ini penting gitu kan sampai apa namanya sampai harus terpilih. Cuma kalau buat kalau gua milih, gua nggak akan milih Palmer, nggak akan milih Dembele, nggak akan milih gua akan milih Rafinha atau Nuno Mendes. Dua pemain yang buat gua memang bener-bener impresif musim lalu gitu. Ya Vitinha oke, cuman Rafinha dan juga Nuno Mendes buat gue yang sangat disayangkan. Karena mau gimana, lu mau pakai dengan jumlah menit yang lebih dikit dibandingkan siapa? Mau berlandingin sama Dembele, bahkan sama yang lainnya pun. Dia dengan menit bermain yang lebih sedikit, tapi jumlah gol asisnya lebih banyak, keterlibatannya baik di Liga Champion,
Ya Palmer juga oke, tapi dia main di Conference League bukan di Champions League, tentu itu akan menjadi perdebatan juga. Lawannya juga beda nih yes betul lawannya juga beda. Cuman kalau buat gua Rafinha terlalu disayangkan, tidak ada di best 11 gitu. Selebihnya ya emang ini voting-votingan. What do you expect? Ini kan jadi jatuhnya kan popularity contest. Yes. Nah, soal Rafinya itu istrinya kan udah sampai ngomel-ngomel juga tuh kan di sosmed. Gimana? Virzi dulu deh sebelum kita ke Rizal. Rafinha, iya dengan kontribusi golnya juga banyak banget ya. Ini angka-angkanya. Iya, menit dikit lagi sebenarnya. Hah? Menit bermainnya lebih sedikit. Menit 64 game, 38 gol, 24 assist, juga luar biasa. Ya maksudnya kita udah bahas lah berapa kali di sini betapa hebatnya dia, bagaimana pengaruhnya dia, bahkan di luar lapangan dia juga bisa jadi leader di sini. Ya kalau lihat dari sisi kanan ya kalau gue sih sepakat ya seharusnya dia bukan Palmer karena Palmer juga juara trofi Eropanya dia adalah conference ya. Conference kan. Nah, sementara emang Rafinha dapatnya 3 trofi itu domestik memang. Ya sayangnya mungkin di situ. Tapi perjalanan dia udah bagus. Sebenarnya Salah juga menurut gua sangat layak masuk karena dia bukan hanya top goal scorer di Premier League ya, tapi juga top assist ya, Playmaker Award. Dan posisinya juga dia ada di kanan dan penghitungan waktunya kan adalah Agustus 24 sampai Agustus 25 ya. Jadi kan sebelum downfall-nya dia sekarang. Nah, ini udah cocok banget seharusnya kalau dia masuk. Dan kenapa ya Cole Palmer is okay deh. Tapi apakah dia better than those two? Dia nggak kayak pilih sayap kanan, pilih sayap kiri, nggak cuma attacker, midfield, sama back gitu. Nggak kayak tahun lalu Saliba kepilih, cuma jadi back kiri di situ. Karena emang cuman apa namanya? Nggak per posisi, nggak per posisi, cuman defender, midfield. Lainnya dia. Bahkan kalau sayap kanannya yang sekarang kan Palmer, sayap kirinya Pedri kan ditaruhnya. Padahal itu bukan posisi dia. Tapi menurut gue ini kriminal sih ya untuk meninggalkan nama seorang Rafinha dan Salah nggak masuk di nominasi ini karena dua nama itu layak dan Palmer pun kalau jangankan dibandingin sama mereka berdua, dibandingin sama diri Palmer musim sebelumnya itu jauh lebih bagus musim sebelumnya. Jadi menurut gue nggak melihat ada alasan Palmer tuh masuk di sana. Gue kan selalu beranggapan ya cara mengukur suatu kekuatan pemain tuh coba cabut angkanya, lihat tim itu ada di mana. Kalau lihat Chelsea, angka win rate mereka tanpa Palmer tuh sebenarnya baik-baik aja. Chelsea tanpa Cole Palmer dan dengan Cole Palmer, walaupun memang sampelnya mungkin bisa diadu lah berapa-berapanya. Tapi di tahun ini, bahkan di tahun 2025, dia cuma nyetak 2-3 gol dari open play. Jadi bisa dikatakan influensial dia pun dibandingkan musim pertamanya bersama Chelsea, itu juga udah menurun. Jadi menurut gue, ya itu, kriminal lu meninggalkan Mohamed Salah dan Rafinha di kategori nominasi seperti ini. Wow, layak itu menurut gua. Strong statement banget sampai kriminal ya karena balik lagi sih memang seperti tapi dia juara dunia loh Zal. Itu faktornya mungkin kuat ya. Iya lah dia juara dunia gitu loh. Kenapa lo against Palmer gitu loh? Gue suka cara main dia. Gue idola gue berapa kali gue bilang di tim Chelsea tuh Palmer Situmorang gue bilang kan ini permainannya oke, mainnya bagus dan memang tiap dia ada di lapangan tuh pembeda lah. Tapi untuk meninggalkan pemain-pemain yang jauh lebih bagus di musim lalu dibandingkan dia, itu menurut gue agak berat. Dan apalagi dengan cedera panjangnya dia juga itu juga pengaruh. Tapi ya itu tanpa dia Chelsea baik-baik aja. Dan menurut gue yang paling di kesebelasan ini dua nama sih selain Palmer, gue ngerasa Bellingham itu kategori yang sama karena musim sebelumnya Bellingham tuh jauh lebih bagus dibandingkan Agustus 2024 ketemu Agustus 2025. Jadi dua nama itu menurut gue agak sifatnya janggal untuk berada di FIFA Best Pro 11 ini di tahun ini. So kesimpulannya memang untuk FIFA Best Award kali ini tuh debatable sekali ya. Ada banyak hal yang bisa didebatkan. Nah, ini yang menarik juga pilihan Paco dari juga di tengah, di back tengah. Trofinya coba kasih muncul lagi. Kasih muncul lagi kita lihat. Mending Marquinhos. Nah, sebenarnya kalau mau kita per posisi ya sebenarnya bisa kan, maksudnya si Bellingham itu diganti Pedri tengah, Bellingham habis itu diganti sama si Rafinha, habis itu Palmer diganti sama Salah. Menurut gue ya bakal lebih diterima, tapi ya apalah ya Dembele best 11 kayak gini sama ya Dembele juga kan. Kalau musim lalunya banyak fit. Musim ininya nih masuk di Agustus yang tahun ini. Dan kalau ngeliat Bellingham, dia musim lalu kayaknya Madrid trophyless ya. Kalau kita ngomongin Chelsea dapat trofi ini apa alasan ada Bellingham di sana gitu? Menurut gua. Itu menurut gua masih agak mengambang juga di pikiran gua karena trofi apa sih yang didapetin Madrid musim lalu dan juga musim lalu Mbappe and Friends-nya masih kerasa juga, tapi dia tetap ada nama di situ. Jadi Palmer dan juga Bellingham ini menurut gua dua pemain yang paling gak layak. Kalau best 11 dia milih itu ya kapten sama pelatih. Ronaldo abstain ya, tahun ini. popularity contest. Iya. Itu berpengaruh. Nah, seru tuh karena Messi ini juga sebagai kapten Argentina kan punya hak juga untuk memilih kan. Di situ untuk pelatih dia pilih 3 nama tuh. Ada Enrique,
ada Flick, dan ada Arteta. Kalau untuk pemain, dia pilihnya ada Dembele, Mbappe, dan Yamal. Kalau kalian yang dapat kesempatan itu, pilihan kalian siapa? Ya, Dari gini, siapa dulu nih? suaranya Messi sama suaranya kapten timnas Indonesia sama. Iya, status Statusnya sama kapten gitu. timnas Iya. juga. Mau statusnya Messi, mau siapa sama aja. Cuman ya popularitas kontes. Kalau gue milih tadi gue bilang gue bakal milih Rafinha atau Nuno Mendes. Pelatih. Satu lagi pemain? Oh, tiga ya? 3 ya. Vitinha, Rafinha, Nuno Mendes. Oke. Karena solid. baik di PSG maupun di Liga ataupun di Eropa, buat gua mereka bertiga ya luar biasa gitu. Oke. Pelatih? Pelatih ya, gua gak kepikiran pelatih ya, siapa ya? Arteta enggak? Bibit Enrique lah udah. Arteta, Ya. Telak udah. kalau gua compare sama yang lain punya gelar. Oh. To be fair gitu, gua pengen Arteta, cuman kalau gua nyebut Arteta, sementara yang lain ada yang dapat gelar tapi nggak bawa apa-apa ya percuma juga gitu. Roasting diri sendiri ini. Hansi Flick Hansi Flick, mungkin. Flick oke. Hansi Flick mungkin, Arne Slot juga ya oke. Itu kan jadi perdebatan lagi sama Rizal bahwa ini apakah ini tim warisan atau bukan gitu kan. Cuman ya gue sih dengan materi tim, Iya. dengan materi tim yang didominasi sama pemain muda yang sangat hijau, masih belum berpengalaman tapi bisa sukses, buat gue Hansi Flick doing something well last season. Oke. Oh. Dua lainnya? Belum Enrique? kepikir. Enrique, yes. Satu lagi Maresca. Maresca. Iya, boleh. Oke, Maresca, boleh. siap. Maresca Sekarang boleh. Rizal coba. Player Dembele, menurut Dembele. gue udah paling Oke. oke. Keduanya mungkin Patriot dari PSG-nya juga Nuno Mendes. Ketiganya Rafinha. Itu menurut Oke. gue seharusnya layak untuk udah di sana. Walaupun gue agak berat juga ninggalin si Nuno Mendes ya, karena semua trofi disabet sama dia sampai negara-negara Iya, juga. ya. Tapi menurut gue tiga itu oke. Untuk pelatih Enrique, kedua Arne Slot, ketiga Maresca. Itu 3 pelatih dan 3 pemain menurut gue udah paling ideal sih kalau versi gue. Oke. Ada beberapa yang mirip nih ya. Kalau dari versi gimana? Dembele, Vitinha, sama satu lagi Pedri. Oh, ninggalin Pedri. Pedri juga Suka gua. lini tengah, gue suka lini tengah. Kalau pelatih sih Eddie Howe. Regis Lebris. Kebayang Lebris. Harapannya sih begitu ya? Harapannya Coba, begitu. coba. Pasti sih Enrique sih pasti ya. Dan 2 sisanya paling ngikutin aja sama teman-teman yang lain. Berarti? Siapa sih? Arne, Ya Slot tahun pertamanya oke lah, tapi dia pemenang Liga Eropa siapa sih? Liga Oh apa? si ini Europa ya, League. si Anje Ange Postecoglou. Postecoglou. Postecoglou ya. Tinggalin lah. Rada susah itu kalau udah kayak gitu. Tapi Ya layak udah sih, gue sih Flick sih suka, dan berikutnya Slot sih kayaknya ya, Yes. dengan apa yang pencapaian dia Wih. pertama. Kan ini Agustus 24, Agustus 25 kan ya. Masih menang Liverpool Downfall-nya itu. juga sebelum itu, setelah itu kan. Masih menang Asik. kalau Iya, ada Nama Liverpool. Oh, Van Dijk, ada Van Dijk. Van Dijk. Ada Vivro Van Dijk? ada Iya, Van kan? Dijk, layak lah. Nama slot tersebut-sebut ya di sana ya. Kalau Arteta ya itu ya, karena belum ada gelar ya, roasting diri sendiri. Baiklah. To be fair. Tapi Jam Team, pernah gak sih kalian tuh pagi-pagi nih ya, kalian lagi mau berangkat kerja, terus kalian starter mobil malah ngadat. Nah, itu tandanya tuh aki kalian udah mulai lemah. Sekarang udah ada solusinya, tenang ya. Aki GeForce, produk asli Indonesia tapi kualitasnya kelas dunia. GeForce ini dirancang khusus buat iklim tropis Indonesia, jadi tahan panas, tahan macet, dan kuat di kondisi jalanan kita. Sekali starter, langsung nyala. Ada pilihan maintenance free juga, jadi kamu nggak perlu nih isi air aki lagi. Tinggal pakai aja pokoknya. Variannya juga udah lengkap, dari motor harian sampai mobil SUV, semuanya ada. Cek aja langsung yuk di geforcesantini.com atau Instagram @geforce_id. Jadi kalau kamu nih mau pingin punya aki yang awet, kuat dan siap nyala kapanpun, pilihlah GeForce, aki jagoan dari Indonesia. Alright, balik dulu ya, tadi promo dikit. Kita balik lagi nih ke award-awardan. Tadi kan nama rapinya tersebut-sebut banget nih. Ketiga pundit kita juga setuju memang sebagus itu. Cuman kenapa ya nggak menang? Apa mungkin salah satunya karena Barcelona? Melihat Barcelona semalam gitu loh, melawan divisi 3 aja kayaknya kerja keras banget untuk menang. Gimana nih dari kalian melihatnya? Singkat padat jelas aja ya, tipis-tipis aja nih. Iya, melawan tim divisi bawah, tapi mereka juga dari komposisi pemain, gue rasa itu salah satu tim yang kuat juga tetap ya. Di atas kertas tim yang kuat, bahkan pemain-pemain yang dicadangin juga tetap dikasih menit bermain kayak Pedri. Jadi menurut gue kemenangan yang justru bisa dianggap sebagai sesuatu yang mendambakan pemain-pemain itu dapat menit bermain yang cukup, itu mereka pada dapat di sana. Jadi makin matang pemain-pemain Come juga. on. Menurut gue dengan kalkulasi Come on, balance yang Rizal. ditunjukkan udah oke lah. Lu ngarepin apa tim ini tahun lalu? Gua ngarepinnya di ngebantai. periode- Enggak lah, menurut gua enggak segampang Dengan itu juga. inline 5-0 gitu. Iyalah. Untuk
standar tim Lu baru setipis bikin- Barca di bulan Desember Dan standar dibandingin sama tim tahun seperti lalu. gua adalah Hara. Ini babak ini menurut Dan gue udah nggak ada gue tim yang pikir mudah-mudah lagi banyak sih. pemain-pemain yang bakal nama-nama yang belum pernah gue dengar sebelumnya untuk dimainkan di game kali ini. Bahkan di cadangannya Lamine ada. Yamal 90 menit. Itu hati-hati. Itu hati-hati justru kayak Justru hati-hati jangan dimainin justru. enggak, ini justru menarik. Frankie Kayak juga contoh Pedri ya. Pedri itu kan biasanya keluhannya cedera juga. Tapi kenapa dia dikasih menit bermain tadi malam? Iya. Padahal dia bisa aja diistirahatin. Karena faktornya ini ada satu pembahasan tahun lalu dari Arne Slot. Jaga pemain tuh bukan melulu lu cadangin terus lu istirahatin di bangku cadangan. Tapi ada juga pemain tuh yang ototnya tuh harus dikasih stimulus Ya berupa betul. menit bermain. Dan itu Bisa yang juga dilakuin ngeliat Barcelona pertandingan, menurut Rizal. gua. Kalau lu lihat pre-season atau lu nonton pertandingan langsung, nggak semua pemain yang main itu pemanasan. Ada yang nggak main pun, tetap dia harus lari. Ada menit lari yang harus di apa namanya? enggak lah, beda Kalau lah. lu pakai apa namanya? Lu pakai alat Tes, itu, ya. baca. Tapi gini, ini babak 32 besar, Rizal. Ini babak 32 besar Copa del Rey menghadapi Guadalajara. Lu dengan pemilihan line up sebagus ini, gue setuju sama lu. Strong Pemilihan line up, ya. strong line up, gue setuju. Baru bikin di menit 70-an atau 76 16. golnya. Exactly. 77, Sama 76. Buat gue sih sedikit mengecewakan. Sorry to say, gue gak pernah against Barcelona. Cuman ini buat gue sedikit mengecewakan. Guadalajara nampak nyaman sekali nih pertahanan mereka mendapatkan tekanan dari Barcelona. Sampai XG-nya cuma 1,9. Yes, golnya emang 2. Artinya bahwa banyak sekali akurasi dan juga output dan juga end product dari serangan Barcelona yang mentah harus dibilang. Kecuali lini depan mereka didominasi pemain muda. Di tengah juga banyak yang kita nggak pernah kenal. Ini kan ada Frankie De Jong, ya kan? Terus juga ada Lamine Yamal, ada Fermin juga kalau nggak salah. Ada Rashford juga di sana dapat kesempatan 90 berapa menit kali. Exactly. Maksud gua ya menang oke bagus. Cuman the way they win ini yang gua harus gua bilang gua cukup sedikit kecewa ya sama Barcelona dengan cara menang seperti ini. Harus jelas lebih baik lagi karena ya beruntung nggak ada yang cedera. Iya. Itu yang penting karena ini lu cukup nekat memainkan nama besar gitu. Biasanya lu bakal merotate, memainkan kombinasi pemain tua muda atau pemain senior dan juga pemain junior. Baru menit babak kedua kalau emang belum ada perubahan baru dimasukin tuh yang seniornya gitu kan. Cuman kalau dengan line up yang startnya sebaik ini kecuali back kirinya ini udah siap banget El Clasico nih buat gue. Ya kan ada Ter Stegen juga di sana. Artinya nama-nama yang bukan nama hijau. Cuma performanya buat gue harus Tapi lebih baik mereka lagi. perlu lah. Ini kan pemainnya yang dimainin juga bukan pemain yang reguler dari tiap musim gitu. Ada contoh kayak Casado, Bernal. Ini kan mereka emang butuh menit bermain. Kita nganggap dia kayak pemain senior ya karena dari musim lalu udah hadir aja. Padahal ini pemain-pemain yang emang lagi butuh menit. Frankie De Jong pun demikian menurut gue untuk bisa mengembalikan posisi dia sebagai reguler lagi sebagai starter pendamping dari Pedri. Tapi menurut gue ini tetap kemenangan yang oke. Mereka dapat reward hasil kerja keras karena nggak semua kemenangan tuh sifatnya harus goal in free flow lu ngalir terus gol lu. Tapi mereka cukup bikin peluang yang banyak. Kayak kesannya gol tinggal nunggu doang dan mereka dapat reward. Kita juga harus ngeliat ke sisi itunya juga. 21 peluang 2 gol Rizal. Gue lebih khawatir kalau mereka nggak bikin peluang sama sekali. Itu menurut gue udah red flag kayak musim lalu di Desember. Tapi musim ini kan mereka bikin peluang tuh ada. Tinggal masalah lini belakang dibenerin aja. Jadi menurut gue reward sifat Ya kalau kemenangan kita yang layak. bahas kebobolan sama Guadalajara itu bakal lebih bukan sedikit mengecewakan lagi, sangat mengecewakan, sangat jelek. Tapi kalau soal clean sheet udah pasti Barcelona menghadapi Yes. Guadalajara. Masalahnya lini depannya kan Fermin Lopez, Lamine Yamal, Ronny Bargi juga Rashford. Iya. Itu loh Zal. Maksud gua kalau lu sekedar bikin 21 peluang, XG lu 1,9, lu bikin 2 gol. Bagi gue nggak melulu lawan tim divisi 3 artinya bisa gampang bikin peluang ya. Karena tim divisi 3 main lawan divisi 1. Dia bikin peluang banyak. Maksudnya gini, tim Di Inggris ada loh yang kalah sama tim divisi 3. Grimsby. Bawa itu Lihat juga timnya kan. juga. Lu Ada. maksudnya ke MU kan, gua tahu. Tim-tim kayak begitu lawan tim papan atas mereka nggak niat untuk bola ngalir pasti. Lihat Mereka akan Chelsea menghadapi Cardiff. memperlambat terus. Lihat, Ya, mereka nah itu ngalir. itu dia. Dapet, Tapi gitu. pilihan line up-nya kayak gimana? Chelsea kan sering begitu Iya, tapi di gua sih- Eropa ya beda tim tahun lalu juga kan. Kalau yang sekarang kan beda juga line up. Paling enggak dengan materi yang lebih gemuk pun dia berani mengistirahatkan pemain. Nah, ini udah tipis. Banyak kok nama-nama yang bisa dipakai gitu. Dan gue yakin nggak akan kalah juga. Karena pemain muda Barcelona jangan lu ketawain, bagus pemain muda Barcelona bagus-bagus. Iya, emang layak dicoba gitu loh. Dan buat gua lini depan mereka dengan 4 pemain sebaik itu dengan peluang 21 lu cuma bikin 2 gol ya.
Oke, berarti dari Aldi lebih banyak mengkritisi sebenarnya Di dari depan mereka sisi ya, yang diturunkannya, nggak ya artinya masih harusnya dihemat-hemat dulu nih ya. Bisa. Terus juga kedua memang dari segi kemenangannya, come on, ini Barcelona loh, ngelawannya Guadalajara Kecuali emang banget. kayak tadi lini depannya kita nggak tahu siapa gitu kan, iya. emang istirahatin pemain karena Liga dan nanti di Desember atau Januari Champions League juga udah balik lagi gitu kan. Oke, tapi kalau dari Rizal justru meng-highlight, oh justru bagus, ini tuh kesempatan yang baik dan ya kalau ada sedikit kesulitan nggak apa-apa lah menit bermain. Nah kalau dari Virsi ngelihatnya keputusan dari Iya. Flick sendiri gimana? Ini mempertahankan rekor 6 pertandingan ya, mereka menang in all competition dari Liga Champions domestik dan All juga comps. di Copa del Rey ini. Sebenarnya emang secara jadwal Barcelona tinggal hanya hadapin tandang ke Villarreal, which is never easy dan nggak pernah mudah, apalagi sekarang Villarreal juga Tapi udah lagi turun bagus. Villarreal? Iya, Udah mulai jelek? awal-awal sih oke ya, Bagus banget. mereka ya Waduh. bagus banget dan abis itu mereka ada break sampai Juni Awal ya, itu Januari. Oh iya, awal Iya, Januari ya. 2 minggu. Jadi memang kalau kita lihat sebenarnya Flick ini kan ngasih kesempatan terus ke pemain muda ya. Bahkan di liga utama pun sering dia lakukan. Jadi memberikan kesempatan kepada pemain muda selalu bukan masalah bagi dia. Tapi kalau kita lihat di line up memang it's a very strong line up. Tadi dibilang Eric Garcia main dan dia bahkan main sampai 3 posisi di pertandingan tadi karena dia di switch beberapa kali mengakomodir perubahan-perubahan dalam laga ya. Flick sih setelah match bilang bahwa emang nih lawannya ya itu tadi Rizal bilang mereka nggak main untuk Nggak ada bermain tempat sepak main bola bola. nyerang ya, untuk bertahan, untuk membreakdown mereka Barca berusaha untuk membreakdown pertahanan dari tim yang low block ini kan nggak gampang. Dan ya di sini ujiannya dan at least mereka lolos dari ini dan Ter Stegen tampil untuk pertama kalinya ya ini musim Panjang, ini ya sejak Juni kayaknya dia terakhir main untuk timnas Jerman. Jadi persaingan di bawah Misar akan sangat menarik karena kita tahu Ter Stegen kan yang sempat dia nggak mau tanda tangan form medisnya itu sehingga Johan Garcia sempat nggak bisa diregister itu. Nah ini nanti kita akan lihat nih persaingannya seperti apa karena Ter Stegen juga masih ngincar tempat di timnas Jerman untuk Piala Dunia. Jadi solusinya seperti apa ya ini pusing headache lagi bagi si Flick untuk kedepannya sih sepertinya gitu. Oke, jadi so far juga ini nggak Ya. bisa terlalu dijudge sementara itu Oke, ya, karena ya ini maksudnya dengan kesempatan, ya abis ini toh gitu. mereka juga satu pertandingan lagi abis itu libur kan ya mereka yang 2 nggak ada pekan pertandingan ya, kan, libur 2 pekan. Ha. Lawan Villarreal. Anyway, ngomong-ngomong soal kesempatan, ini Evelyn pingin berpindah ke Chelsea dulu nih. Karena sepertinya Chelsea sekarang lagi menikmati momen-momen terbaiknya Garnacho nggak sih? Ini proses adaptasi dia yang sudah berjalan semulus itu kah? Atau gimana nih? Atau karena ya kebetulan lawannya Cardiff aja gitu? Kayaknya lebih ke arah sana kali Oh, ya, lebih iya, ke oke. Cardiff. Tapi kalau lihat dari Garnacho-nya, dia belakangan juga pas lagi lawan Benfica di fase league stage ini kan juga bisa beri impact tuh. Dia nge-shoot tapi walaupun dihitungnya on goal kalau nggak salah ya, tapi itu tetap impact dari dia. Tapi setelah itu hilang. Datang lagi momen gol kayak tadi, gue khawatirnya besoknya hilang lagi. Jadi untuk Garnacho sendiri, harapan gue entah dia sebagai starter atau sebagai pemain starting lineup harusnya bisa ngasih impact yang sama gitu. Karena lawan Sunderland juga demikian, habis golin habis itu hilang. Jadi ini banyak banget perkembangan yang harus dia lakukan dan hal kayak gini nggak bisa datangnya itu cuma satu dalam setiap bulan gitu. Harus bisa tampil dalam segi yang reguler. Ini Konsisten ya? iya, itu yang diharapkan dari seorang Garnacho. Tapi memang relatif dia masih muda, masih banyak ruang untuk berkembang dan gue suka sama dia bilang setelah pertandingan, hopefully dia bisa ngelakuin ini terus, baik sebagai starter maupun sebagai pemain cadangan. Emang harus dibenerin tuh mindset dia aja sih. Udah terlalu lama rusak di sebelumnya, jadi emang harus dibenerinnya di sini dulu. Iya, Dan iya, menurut gue Chelsea tempat yang ideal bagi dia buat belajar hal-hal kayak gini. Oke, dapat kesempatan baru. Jadi ayolah bisa lah ya Iya, jangan hilang dikonsistenin terus. aja. Tapi Kalau konsisten Virsi? itu yang susah karena emang ini kan Rotasi juga gol sering. pertama dia dalam hampir setahun ya. Kalau kita lihat dia bisa mencetak gol dan kalau kita mundur sedikit ke awal November dia ketika itu juga bikin lawan Wolves, Chelsea lawan Wolves dia bikin 2 assist nih. Dan itu adalah pertama kalinya dia bikin 2 assist dalam satu laga Premier League dalam penampilannya yang ke-99. Itu mulai ada pujian tuh kayak Nemu apa nih, sih? nemu. Iya nemu akhirnya dapat nih. Maresca nemuin cara unlock dia lah apa segala bahasanya ya. Tapi setelah itu dia 4 pertandingan nggak ada kontribusi gol apa assist. Jadi emang kesempatan yang dia dapat juga di Chelsea kita tahu kan ini kan rebutan posisinya Gittens. buset ya, nggak maksudnya nggak di semua klub rebutan posisinya kayak gini. Untuk sektor sayap kiri aja dia rebutan sama Neto sama Gittens. Dan bisa beberapa pemain juga bisa bermain di posisi sama. Jadi emang dia pindah ke tempat klub baru yang butuh
dirinya untuk hard work gitu, dan hanya dia sendiri yang bisa buktiin kalau emang dia layak dapat jadi starter. Tapi ya untuk membuktikan konsistensi itu, karena ini bukan pemain yang bakal main 90-90 menit nih, karena gue lihat minutes played dia juga ya paling 66 menit, atau dia masuk ke babak kedua sebagai starter pun hampir jarang dia finish the game. Nah disinilah tantangannya dia, bagaimana dia sebagai pemain yang ya mungkin bukan muda banget ya dalam konteks Eropa, tapi dia harus bisa menemukan something more lah yang dia nggak bisa dapetin itu di Man United. Oke deh, kalau kita lihat Garnacho kemarin udah sampai bikin brace juga, ini masih belum segitu menjanjikannya. Tapi Evelyn pingin tanya ke Aldi, siapa tahu ada pemikiran yang berbeda gitu ya. Melihat Garnacho tampil tadi malam, apakah ini sedikit mengobati dan sudah mengobati fans Chelsea merindukan Madueke? Silakan, silakan Di. Gue tidak akan seperti Rizal dan Firzi ya, yang terlalu serius menilai Garnacho. Come on, ini coba Cardiff. Dia pemain dari cadangan juga, dia nembus tim inti Chelsea aja nggak bisa gitu kan. Jadi emang belum sebagus itu. Iya. Oke. Lo bandingin sama siapa? Neto, jauh. Iya jauh, ya itu dia makanya Itu gue bilang Jadi dia nggak ini bisa pemain bersaing. jadi gue nggak akan ngejudge performa siapa Garnacho di game menghadapi Cardiff. Come on, ini Cardiff juga, gue harus fair. Tadi gue nggak puji Barcelona, gue juga nggak akan terlalu memuji Garnacho gara-gara lo bikin 2 gol ya. 2 gol ke arah Cardiff gitu. Cuman tadi di awal sebenarnya openingnya udah bagus banget, Evelyn, bahwa ini masa-masa yang lagi bagus banget buat Chelsea. Fansnya sangat menyenangkan untuk lihat timnya sekarang, cuman terganggu sama komentar bodoh dari pelatihnya gitu. Jadi buat gue gak ada angin gak ada hujan keluar komentar seperti itu. Dan ya gue dengar dari orang yang bisa dipercaya dari dalam circle Chelsea bahwa dia memang sedang dalam Mainnya circle Chelsea dia. evaluasi dari board. Iya. Bahwa ya memang namanya tim kan menjelang tengah musim dan juga akhir musim selalu ada evaluasi gitu. Itulah kenapa dia bilang ini 4 hari yang sangat berat bagi Apa sih komentar apa sih? Harusnya Belum komen. lewat More ya. backup kok. Iya, Need ini more more backup. backup, Oh. didukung. Lah tapi kan dia yang milih squadnya, dia yang trim squadnya kan. Pirit-pirit, Iya, dari padahal sama 21 pemain, Chilwell, Disasi itu yang diasingkan. It's okay lu ngerasa begitu, cuman kondisi tim nih sangat lagi nggak butuh denger komentar negatif. Harusnya malah dibakar gitu ya semangatnya ya. Iya gitu, paling nggak lu ngomong soal pertandingan aja. Fokus. Kecuali emang tim lu lagi bermasalah. Ini kan enggak, tim lu lagi bagus. Atau dia mungkin ngerasa nggak dapat perlindungan. Gua nggak tahu pergerakan mereka di Januari ya, tapi kalau ngeliat dari kondisi Chelsea setelah kehilangan Colwill, emang kan pergeseran di posisi belakang tuh center back terutama itu kan berogonta-ganti. mereka masih ada keulang begitu Colwill terus. ya? Jadi Ah. menurut gua nangkapnya need more backup itu di posisi itu gua rasa. Gua Atau rasa dia backup dengar dari board sih. di Januari nggak akan ada pergerakan transfer yang Exactly. masif. Dan Jadi juga dia ada ngerasa evaluasi begitu. buat dia gitu kan yang gue denger juga. Jadi buat gue ya gini, masalahnya kan Chelsea kan dari musim yang luar biasa musim lalu ya, Trofi. kembali ke Liga Champion, juara Conference League, juara Copa FIFA Club World Cup. Musim yang sangat luar biasa buat Chelsea gitu. Meskipun ada yang nggak setuju sama FIFA Club World Cup, ada yang setuju bla bla bla. Cuman buat gue harus fair dan mengatakan Chelsea menghadapi musim yang luar biasa musim lalu. Target musim ini jelas lebih tinggi. Nah, tentu board manajemen punya target yang juga bagi Enzo untuk segera memperbaiki gitu loh. Masalahnya yang lini belakangnya jelek bukan cuma Chelsea. Banyak kok gitu kok. Jadi bukan sebuah alasan. Masalahnya tim ini sejak seri sama Arsenal, gua bilang declining. Artinya gimana tuh? Gua bilang tidak sebaik itu mainnya. Iya. Tidak se-convincing itu, Ezal. Mungkin nyentuh peaknya di momen menuju Nyentuh Arsenal. peaknya ya. tuh menuju Arsenal gitu. Begitu seri sama Arsenal, gua nggak bilang bahwa mereka cukup puas dengan dapat seri sama Arsenal doang. Cuman secara performa harus gue bilang demikian gitu loh. Nah tapi to be fair, Chelsea punya materi untuk bagus banget gitu loh. Materi mereka tengah ke depan, bek kanan bek kiri, bahkan Reece James juga bagus banget di tengah. Ya. Kemarin tukeran sama Gusto juga, sama licinnya enak banget, bisa gitu loh. Nah, kenapa harus diganggu sama Maresca dengan Betul. komentar Tapi gitu mungkin sih? ini Maresca nyadar ini tim kan dia biasanya kalau tahun lalu bilang wartawan selalu nyerang dia, ini tim layak juara nggak? Layak juara, dia bilang enggak, masih jauh. Tapi dia ngerasa mungkin di tahun ini touching distance ke puncak tuh masih bisa dia kejar mungkin. Dan dia ngerasa kalau di Januari dilakukan backup ke dia, mungkin dia bisa ngejar ke arah sana. Tapi dia mungkin ngerasa ini sesuatu yang nggak realistis dilakukan, jadi dia nyentil board dulu lah istilahnya. Tapi gue bilang dia nyadar tim ini potensinya gede, masih bisa berkembang, dan jarak ke puncak nggak terlalu jauh-jauh banget bagi mereka. Berapa sih? 8 ini poin lah, harusnya bisa diinin sama mereka. Bisa Menurut lah. Chelsea bisa juara Premier League.
at least ngejar ke sana targetnya. Top 2 gue malah menjagokan mereka kan dari awal gue di Nah, awal top musim. Iya, top 2 top 3 menurut gue mereka layak ada di sana karena pemain udah berkembang. Arsenal, Tapi kalau Chelsea, Liverpool. Liverpool udah mulai agak-agak ribet ya. Gue Yang kedua siapa? Liverpool cuman 2 poin jaraknya dari Anta Chelsea. ini tapi Chelsea ke ininya. Chelsea Oh, ke puncak. enggak, puncak. tapi kan kalau kita ngomongin Arsenal. Liverpool bisa lah. Buat gue bagusan Aston Villa sama ini. Chelsea. Layak lah. Aston Villa konsistennya udah dapet. Tapi Chelsea ini timnya kalau lanjutin di Januari nggak bergerak, gue rasa tanggung. Karena mereka punya potensi dan udah terbukti. Iya. Di 7 bulan terakhir 3 final mereka udah hampir sampai gitu. 2 final udah juara, sekarang udah di semifinal. Udah tanggung dan jaraknya untuk bisa dapetin trofi lagi udah besar. Dan apa salahnya kalau ngejar di Premier League juga. Ini tim ada potensi menurut. Yes, dan kalau ngomongin soal materi pemain, ini fans-fans Chelsea juga lagi menyebut 2 nama nih. Evelyn pingin tanya kalian sependapat atau enggak bahwa Malo Gusto, Gusto. kok Malo Gusto penyanyi dong. Malo Balik Gusto ini. dan Sanchez ini adalah 2 pemain yang paling improve di Chelsea musim ini. Setuju nggak? Malo Gusto ya Biasa oke, dia main di timnas Prancis juga. Cuman kan dia main di sana karena Reece James akhirnya ditaruh di tengah ya. Geser. Digeser di tengah dan dari awal datang dia dari OL emang shaky banget. Tapi kalau Robert Sanchez kayaknya masih perlu upgrade ya, kayaknya nggak bakal 8 clean sheet loh sih dia. kalau 9 iya. ya? Bahkan Sekarang 9 terakhir, yes. Iya, Tertinggi tapi kalau lihat di momen-momen peak, Leeds. momen-momen penentu Mungkin itu, game Leeds. gara-gara back lu Iya. kayak gimana gitu dulu sih. Bisa jadi. Tapi ada juga. Kalau back lu ya tosin, ya percuma juga. Kayak di MU kan bukan salah backnya, bukan Salah yang- midfieldnya? Iya, salah dianya yang dia Dicari deh salahnya. keluar Onana. sendiri. Onana. Yang dia Onana momen itu, yang dia Onana lawan moment. Man United. Nah nggak tahu nih abis ini Newcastle kan yang ketemu Ketemu Chelsea di St James's. Tenang, Jadi nanti kita akan dikasih gol lihat. sama Walter Walter Made. Made. Bunuh diri, iya gol bunuh diri. Kasih. Karena Chelsea selalu punya catatan buruk ya di St James's Park, tapi kita akan lihat seberapa. Cuman kalau kiper, kalau gue bilang ya harus upgrade lah. Maksudnya ini dulu tim yang punya juara bersama Thibaut Courtois loh, punya kiper yang sekelas Peter Cech gitu. Dan kalau kita lihat emang Udicini. upgrade-nya kan Chelsea dengan Robert Sanchez dan Arsenal dengan David Raya. Tadinya gue kira 11-12 juga tuh Raya nggak akan bisa improve Arsenal sedemikian, tapi ternyata dia benar-benar berkembang banget dan Raya tuh nggak kelihatan kayak kiper yang akan bikin mistake gitu. Kalau sebenarnya kalau Tinggal nunggu. Sanchez ini disaster in waiting istilahnya. Iya. Tapi Pasti ada Raya aja. error sering loh sebenarnya. Ada ya lawan Sefatal, Iya, tapi sefatal itu nggak Sebenar, nggak kan? sebikin aman karena center back-nya lumayan oke gitu. Iya, Kalau lu bisa. punya pairing center back kayak Tosin yang dan Badiashile dan yang ganti-ganti terus. Exactly. Itu pasti. Nggak fair kalau jatuhnya Aciampong, dinilainya iya benar. Sanchez doang gitu. Buat gue setuju Sanchez pemain yang cukup improve musim ini di tengah back Chelsea yang jelek gitu loh. Jadi buat gue setuju lah. Kalau Melo Gusto ya sama Anto Hood dia emang beda dong. Iramanya sih dapat. Iramanya dapat, apalagi kalau buat soundtrack. Pertahanan ya. benar. Temponya Jadi boleh. melodi. Tambah lagi. Iya, iramanya ya. Dua ya tadi dua nama itu ya. Kalau Sanchez gue bilang mereka masih bisa improve lah. Dia improve di musim ini tapi bukan artian nggak tergantikan. Jadi dalam artian kalau Chelsea punya kesempatan di market dapat kiper yang level Nggak Udah elite. ada Jorgensen. Mentok gue Banyak bilang. sih, banyak. Sanchez tuh Sanchez. mentok kalau gue bilang. Bisa di-upgrade banget posisi dia. Oh iya Maksudnya iya, ada justru itu pemain dia, baru. dia Iya. sangat rentan. Apalagi pelapisnya kan ya itu Iya, tadi siapa? Jorgensen. Yang nggak jelas. Jorgensen. Jadi menurut gua kalau ada kesempatan Chelsea datengin kiper elit, mereka harus ngejar kiper Mignon, elit. Mike Bisa Maignan, layak. iya. Pengalaman udah dapet. Trofi Kontrak udah pernah bakal ngerasain. habis loh. Karena dikaitin juga awal musim. walaupun Awal akhirnya musim collapse ya. udah ditawar, Tapi tapi akhirnya nggak collapse. jadi, Tapi iya. gua rasa kalau ada kesempatan datengin Maignan lagi, mereka harus bergerak ke Maignan sana sih. karena Menyon starter sih di Milan. masih. Oh, starter dan jago banget. Itu Cuman dia dia Milan nggak- mau juara nggak kan? mau perpanjang kontrak. Abis juara baru lepas. Dia tuh PSG, tahun depan, PSG tahun depan Donnarumma. berarti. Oh, Ya. iya. Kalau Sanchez pergi gratis lagi dong ke Milan. layak Donnarumma. layak di-upgrade untuk posisi Sanchez walaupun dia improve Gua tapi sih ya gua bilang pasti decision di-upgrade. makingnya buruk kayak contoh lawan MU dia tiba-tiba maju red card. Kata Iya. lo beli kiper apa enggak Januari Chelsea? Ayo kalau lo Ayo, Januari ayo, enggak? ayo, Kata lo ayo. beli Oh, ya? Januari Enggak, Makanya ini coba. Iya, Januari enggak emang. nggak mungkin beli Januari Pastiin Iya. transfer untuk di Januari, Summer. dipastiin transfer untuk summer kalau gue bilang kunci iya. kunci pemain ya. Kunci Jadi pemain bisa pasti. gitu. Iya. Kalau untuk Gustonya dia pemain yang biasanya di panjang karir dia belum bisa nyetak gol. Tapi di musim ini dia mecah telur dan langsung berlanjut skema serangannya bisa ketemu. Jadi menurut gua kalau dibilang improve, Malo Gusto improve. Karena kalau nggak improve nggak mungkin Reece James
nggak dipaksa di posisi bek kanan lagi. Buktinya Maresca udah percaya pakai dia di tengah. Jadi artinya itu udah improve. Lavia cedera, Bos. Tapi Reece James di tengah pun juga Lavia nggak pernah nggak cedera. kecuali lawan Liverpool. Selalu main dia kalau Liverpool. Oh, lawan Liverpool main. Rese banget, Oke, bener-bener. so kesimpulannya berarti Sanchez improve tapi bukan yang terbaik juga yang bisa memenuhi standar Chelsea ya. Masih bisa ada terbuka pilihan-pilihan yang Gue lain. terbaik. Bisa tergantikan Yang terbaik. menurut gua. Terbaik. Kalau dari Kaldi yang Iyalah. terbaik. Coba kalau dari kalian gimana nih? Atau kalau misalnya kalian punya rekomendasi yang favorit untuk menjadi kiper terbaiknya Dava Chelsea, Fasya boleh. mungkin. Ada Dava Zufar gue. Tulis-tulis ya. Aduh, jangan katanya tuh ada yang teriak jangan-jangan. Jangan, Oke, parah. baiklah. Itu kalau bicara soal kiper yang favorit. Tapi JM Team, jangan lupa sekali lagi Evelyn ingetin nih, ada vote untuk 21 nominasi Santini JM TV Award 2025. Mulai dari kanal digital terfavorit, sportcaster terfavorit, atlet sepak bola dan non sepak bola terfavorit, sampai juga atlet difabel terfavorit. Ayo berikan dukungan kalian di jebretmedia.com. Ditunggu loh ya dukungannya hingga 17 Desember alias hari ini jam 24.00 alias jam 12 malam nanti. Udah gak ada lagi waktunya, ayo buruan ngevote ya. Dan sampai ketemu di Santini JMTV Award 2025 besok 18 Desember 2025 langsung dari JS Luansa Hotel dan Convention Center. Alright, cukup ya. Yuk ditunggu vote-nya. Oke, lanjut. Fokus. Sekarang kita mau bahas yang sudah ditunggu-tunggu karena ini JM Team banyak banget pasti ya yang fans-fansnya MU denger MU dipuji di awal, di judul gitu kan udah pada nungguin dari tadi. Emang layak dipuji sih. Manchester United back to back bikin 4 gol dan yang kali ini yang terakhir ini ngelawan Bournemouth. Gimana? Kalian ada mau kasih komentar-komentar dulu nggak nih? Sejujurnya dengan pencapaian MU ini sampai bisa 4 gol ini harapannya dan bahkan banyak yang menebak-nebak harusnya bisa menang itu. Apalagi ada loh beberapa momen juga yang mereka tuh seharusnya dapat kesempatan penalti nggak sih? Aish. Coba, Zal. Kalau penalti menurut gua wasit udah dijalanin tugas ya, karena Oke. itu ada penjelasannya, bisa divalidasi juga. Tapi kalau untuk permainan, mereka di babak kedua lemah banget menurut gue United. Bahkan Bournemouth juga lebih cenderung kayak lebih dekat buat dapetin kemenangan ketimbang Pertahanan United. maksudnya? Gitu. Pertahanan Oke. sangat buruk menurut gue, karena nggak gampang nyetak gol ke gawang Bournemouth sebanyak 4 gol apalagi, tapi lu kebobolan 4 juga itu menurut gue red flag banget. Dan itu udah disampaikan juga, gue bilang minggu lalu, memang mereka menang dari Wolves 4-1 ya, tapi lu kebobolan 1 dari Wolves itu sebenarnya udah tanda-tanda lini pertahanan lu juga buruk sebenarnya. Jadi Arsenal itu juga berlanjut. Kecolongan. Karena tadi lu bilang center back-nya lagi pairingnya lagi berganti. Jadi arah sana. Tapi kalau untuk konteks Nggak, game lu harus fair. Lu bilang lini belakang MU jelek gara-gara kebobolan 1 gol sama Wolverhampton. Iya. Arsenal juga kebobolan 1 gol dari Wolverhampton, jelek juga dong berarti. spekulatif kalau yang Arsenal. Kalau MU tuh benar-benar kebelah. Menurut gue konteksnya beda juga, karena MU benar-benar dibelah sama Wolves di cutback, dan itu kebobolan yang menurut gue udah signature MU banget, kebobolan kayak gitu dari musim-musim lalu. Jadi kalau konteks game United ini, babak pertama mereka bagus banget, start game benar-benar ngegigit banget, tapi di babak kedua menurut gue mereka benar-benar kehilangan kendali akan permainan dan Bournemouth lebih menguasain. Jadi game yang menurut gue agak-agak gimana gitu ngeliatnya ya, karena pertahanan mereka rapuh, dan gue simpulin sih karena nggak ada De Ligt sejauh ini. Sejak nggak ada De Ligt menurut gue mereka agak goyang dan kurang mampu dalam menjaga keunggulan. Jadi sangat-sangat kehilangan De Ligt sejauh ini. Menit-menit terakhir pas Bournemouth bikin gol 4-4, lu teriak gak? Yes! Yes! Jadi menang lu! Pasti tangannya Pasti gini, minimal gini. Yes! Yes! Mampus MU gitu. Ada momen last kick of the game tuh peluang Bournemouth gede banget sebenarnya. Iya, Tapi menang aduh, tapi menurut gue Nyesel lu. Oh berarti nyesel dong, harusnya MU kalah gitu. Gitu dong, Dal. Oh jadi lu nggak ikut foot golf karena lu hate watch. Iya, hate watch. relain head Relain. Bournemouth lebih layak menang menurut gue. Berdasarkan performa mereka di babak kedua itu rewardnya seharusnya dapat menang. Wah. Ya. Oke, Virsi Sebenarnya, coba. Kalau dari iya, Virsi gimana? Lini belakang Man United dulu ya, mungkin kita bahas ya. Itu jadi problem karena kalau mereka sekarang udah kebobolan 26 gol dari 16 pertandingan. Iya. Kalau itu mereka kebobolan dengan rata-rata sama hingga akhir musim, mereka akan kebobolan 60 gol. Lebih Itu dari bakal mecahin rekor kebobolan Iya. terburuk mereka yang musim lalu. Jadi bukan definitely maybe, tapi definitely positively udah harus ada yang dibenahi dari lini belakang. Lamens emang ini musim pertama dia, pasti nggak bakal easy bagi dia, tapi at least dibandingkan dengan kiper-kiper terdahulu dia masih lebih bagus lah.
Cuman di pertandingan ini yang gue sorotin lebih ke kemampuan Amorim akhirnya nggak keras kepala lagi karena dia belajar dari kesalahan lawan Everton. Ketika Everton bermain lawan 10 orang, dia tetap stick dengan 3 back hingga lama ya, bahkan hingga akhir pertandingan. Nah sekarang dia switch formation ketika dibutuhkan untuk mengejar gol, dia switch formation ke 4-4-2 dan di situ terlihat lebih stable permainannya dia. Dan ini kalau kata Gary Neville mungkin salah satu match terbaiknya Amorim dalam berapa 90-an pertandingan ya, dia nukangin Man United setahun ya 15 bulan. Jadi nggak mungkin ya nyampe 100 dan ini adalah suatu momen yang memang udah ditunggu-tunggu fans Man United, bahwa mereka ini yang dinantikan walaupun emang nggak menang ya. Mungkin icing on the cake-nya kalau mereka menang, tapi at least dengan penampilan yang seimpresif gini, attacking football yang mereka tunjukkan, ini adalah yang ingin mereka lihat dari Man United ya. Tinggal bagaimana they shut the opposition down yang masih susah. Problem lagi berikutnya adalah mungkin 2 aktor utama mereka yang berkontribusi di laga ini, Bumo dan Dalot. Dalot cabut. Dalot si Ahmad Diallo. Oh. Ahmad Diallo itu akan absen minimal 3 match, maksimal 7 atau 8 Nazraoui. tergantung dari Nazraoui juga, tapi kan ini konteksnya penyerangan. Ini maksimal 8 pertandingan tergantung dari bagaimana Kamerun dan Pantai Gading ya perform di Piala Afrika, which is mereka tergabung di satu grup ya. Jadi kita akan lihat nanti Bumo lawan Diallo nanti di Maroko. Tapi ke depannya kalau masalahnya kan dengan Anthony cabut ya, jadi mereka nggak ada pemain lain sebenarnya yang benar-benar murni sayap kanan. Jadi akan seperti apa dia membenahi keadaan, apakah Kunya posisinya digeser apa seperti apa. Tapi ini akan menarik dari lagi-lagi dari Ruben Amorim yang kemarin udah bisa nunjukkan kalau dia cukup akhirnya dia nggak keras kepala. Tapi let's see ke depannya akan seperti apa. Oke, fleksibilitas itu yang kita tunggu juga. Nah kalau buat yang lain ini secara general aja, apa yang paling urgent untuk dibenahi untuk PR pertahanannya MU ini loh dari Amorim? Kalau tadi kata Firzi kan fleksibilitas itu ya. Ada lagi nggak dari Kalau gue Firzi? setup sih. Setup untuk defense terutama dari sisi transisi, karena yang golnya Semenyo tuh kelihatan mereka nunggu-nungguan, ya mereka Semenyo akhirnya tinggal lurus aja udah tinggal nembak abis itu. Tapi itu benar-benar pemain saling nunggu siapa yang datengin dia, dan itu akhirnya terjadi. Jadi chemistry antar pemain di lini belakang juga menurut gua masih jadi masalah. Kemarin Heaven yang kita tunggu-tunggu, Heaven dikasih kesempatan juga, ketika dikasih kesempatan belum bisa Maksimal. untuk bisa Ya, mempertahankan berat posisinya juga gitu. sih, ya. Umur masih segitu, Di Premier profilnya. Kemarin juga Martinez dikasih menit 19 dimanain di babak kedua, tapi nggak sesuai ekspektasi juga. Jadi setiap kali MU unggul, gue belum ngerasa mereka akan aman ngamanin hasil gitu. Tapi akan selalu ada bocornya, dan terbukti di game kemarin mereka 2 kali unggul, 2 kali juga mereka biarin keunggulan tersebut melayang. Jadi setup dan juga antar chemistry antar pemain kayak kelihatan masih belum saling mengerti sih. Harus lebih ngobrol kali ya. Kurang Silakan. ngobrol ya mungkin, Kalau Aldi bisa apa? Iya, kalau gue sih sangat senang lihat MU kemarin menghadapi Bournemouth, sangat positif. Khususnya lini depan mereka, mencetak gol bukan sebuah hal yang sulit sekarang gitu. Udah back to back bikin 4 gol. Bruno juga lagi dalam masa terbagus-bagusnya juga nih. Kalau kan gue bilang kemarin game menghadapi Wolves, ini adalah game yang seharusnya Bruno dibikinin patung. Wih. Karena emang dia sangat luar biasa. Di Kolkata nggak di India. Sebelahan sama Messi. Sebelahnya sama Messi. Ya kalau ini pertahanan dan juga kiper, nggak fair kalau kita ngejudge si Lemans ini dengan performa dia dalam beberapa pekan terakhir, karena belum jelas juga siapa back yang akan di depannya gitu loh, belum establish atau belum valid, belum siapa aja yang di depan dia gitu. Dan buat gue justru back terburuk MU kemarin Luke Shaw, bukan dari Heaven, karena Heaven pun bingung karena dia pemain yang muda tapi nggak balance midfieldnya, bahwa Bruno dan Casemiro, apalagi Bruno untuk attacking output sangat baik. Cuman secara defending midfielder gua rasa seling banget gampang banget ditembus, dan Bournemouth benar-benar melihat itu, that's why banyak sekali dari tengah terobosan-terobosan itu, dan pada akhirnya yang gol tadi seolah-olah jadi kayak tunggu-tungguan karena emang gak ada koordinasi lini belakang yang dari midfieldnya pun udah bisa ditembus gitu. Begitu midfield ditembus, ya udah belakang sih tinggal nunggu hancur aja gitu. Kiper ya udah tinggal nerima aja, udah berantakan pasti. Lu perhatiin semua tim yang midfieldnya bagus, back pasti bakal ke bawah bagus juga. Ingat di awal musim waktu
Konate sama Van Dijk juga jelek, midfieldnya kan lumayan shaky juga tuh. Gara-gara midfield yang shaky, ya tentu Zal, gue nggak apple to apple Liverpool sama MU. Cuman paling nggak begitu midfield Bisa dimengerti. begitu midfield lu nggak solid, gampang ditembus. Back sebagus apapun, gampang banget ke crack. Rapuh ya, langsung. Apalagi back yang emang nggak bagus-bagus banget gitu. Gue bilang Yoroma Heaven kemarin cukup oke. Luke Shaw justru yang gampang banget ke tembus. Iya, Tiga Shaw. belakang yang di kanan ini oke, tapi Iya, tiga ke kiri ini Nah, agak goyang. iya. Jadi buat gue sih sangat disayangkan karena sempat 4-3 juga dan lu bermain di kandang dan lu nggak bisa mengamankan keunggulan gitu. Apa karena ada Kobbie Mainoo yang to be fair, ayolah jangan terlalu jahat juga sama Kobbie Mainoo. Dia pasti rusty. Dia pasti karatan. Lama nggak dimainin, lu expect dia langsung main kayak pemain Ballon d'Or, nggak mungkin Free juga. Kobbie Iya, nggak bisa Mainoo. juga Iya ya. kan? Kobbie Mainoo. Jadi buat gua sebuah hal yang disayangkan karena lu punya lini depan yang lagi oke-okenya di game terakhir sebelum tadi Ahmad dan juga Mbemo cabut, tapi gue bilang Bruno dan juga Cunha benar-benar menjadi sepasang orang yang luar biasa. Menarik lagi interviewnya Bruno. Perlu Apa ya tuh? Buat diomongin gua sih begitu. sangat nggak perlu juga sih. Timingnya ya. Timingnya karena MU pun Atau lagi- dia sengaja timingnya karena mau Januari. digoyang dulu sama dia. Iya, buat gua dia ngomong mungkin JM Team yang nggak tahu konteksnya bahwa gua nih pemain yang selalu available, gua selalu siap dan gua memberikan yang terbaik di atas lapangan. Gua setuju checklist. Apa namanya yang membuat saya sedih adalah board itu pengen gua cabut. Iya. Dan yang bikin gua sedih kata si Bruno ini, mereka akan merasa sebuah hal yang baik bagi klub kalau gua cabut. Tapi selama pelatih pengen gua di sini, gua akan di sini. Gue bisa aja pindah ke Saudi kapanpun dia bilang. Cuman gue cinta klub ini dan gue pengen ada di sini. Buat gue itu luar biasa. Untuk pemain kayak Bruno, Iya. gue yakin banyak yang pengen. Pasti banyak. Pasti banyak dan mungkin yang bisa atau berani membayar lebih besar untuk seorang Bruno banyak. Top scorernya MU kan sekarang ya? Tapi dia milih stay. Dan nggak cuma stay terus menjadi tambahan orang di gerbong MU. Enggak, dia stay dan menjadi pemain terbaik. Buat gua itu sayang lu ngomong kayak begitu. Lu nggak perlu bawa lu lagi oke banget. Dan fans pun nggak pengen denger. Yang fans pengen denger lu menang. Kayak performa dia menghadapi Wolves itu luar biasa banget. Dan kemarin hampir menang juga menghadapi Bournemouth. Lu bikin 4 gol setiap game dan lu terlibat di sana. Ya gua harap next menghadapi apa sih MU? Aston Villa. Oh ya kalah. Oh ya kalah. Udah kalah. Lu bilang MU menang. Lu bilang menang sih. Tanpa Langsung itu diem lagi. semua. Gua bilang MU menang. Lu bilang MU menang. Gua bilang kalah. Saling aja berani. Iya. Head watch lu lebih sukses nih Seru berikutnya. nih, Unai Emery nih kalau gue lihat deh. Iya, Bruno bagus cuman next game Yang- menghadapi yang menarik- sampai menang lawan Villa. Wah, itu angkat topi kita langsung Gila, tayangan di agak sini sih ya. kalau Gila. Oh, Arsenal aja kalah. Oh, Arsenal aja kalah. Agak sih sebenarnya. Iya, betul. Jadi buat gua sulit menghadapi Villa, tapi apalagi di Villa Park cuman game yang sangat gue sayangkan kemarin MU nggak menang karena mereka bermain secara bagus di depan ya di belakang dan midfield lagi-lagi ke expose, intinya sangat disayangkan. Oke deh, ini para fans MU pasti udah agak-agak panas kupingnya dengar pertahanannya MU dikritik. Mereka pun sadar. Iya sih. Mereka pun sadar, jadi udah nggak anti lagi gitu. Ya Iya sebenarnya sih, betul. wajar kalau lini belakang ya, karena mereka kan pemain 19 tahun, 20 tahun, terus yang Iya. pemain seniornya mereka itu tersisa Luke Shaw ya. Dia juga baru penyakitan, maksudnya kembali Iya. dari cedera panjang, etc. dan lain-lain. Dengan adanya Licha Martinez balik, nanti De Ligt akan kembali, pasti akan lebih solid. Maguire juga masih Iya, out terganggu, ya, terganggu. cedera terus. Cuman kan nggak bisa nunggu nih kondisinya ya. question. Iya karena di Good question. Desember ini Nggak bisa emang Premier League justru lagi padat-padatnya ya, Festive. 3 festive period dan Boxing Day adalah satu-satunya pertandingan yang akan bergulir di Inggris adalah Man United Newcastle karena Boxing Day jatuhnya Jumat bukan hari weekend. Aston Villa dan Newcastle back to back tuh berarti bagi United. Tapi Man United di Old Trafford, Newcastle away from home nggak bisa ngapa-ngapain musim ini. Jadi apa boleh buat nggak bisa Udah gitu ngapa-ngapain. dong. Bukan Maranda emang Sabar. goblok. Oh iya. Ini bukan Stadium of Light. Ini bukan Ini Old Trafford. keren sih, Nggak perlu basic Old Trafford. kemarin Nggak perlu keren, takut. iya. Nggak perlu takut. Pakai visitor lagi. Itu dia. Nge- Sekarang Manchester United ngehe sekarang. emang Jangan Man ditanya. United. United. Bener. Yang gua sorotin juga adalah performa menyerang sebenarnya Man Nah, United. itu. Ya. Tadi kan kita ngomongin raguan ini di dulu. depan MU. Setelah Oktober emang numbers mereka meningkat banget ya dalam fase menyerang.
angka-angkanya tinggi banget nih. Oktober ke medio Desember mereka bikin 2,1 gol per laga dari 9 match. Itu kedua terbaik di liga dan kemudian mereka nyatetin 16,2 shots per match, itu juga number one di Premier League. Angka expected goals mereka ngeroket jadi 5 besar, di mana pada periode awal musim hingga periode Oktober itu angka ekspektasi gol mereka itu berada di 10-an besar. Jadi ini ada peningkatan sangat-sangat besar bagi attacking output mereka, tapi lagi-lagi ketika semuanya udah kayaknya in tune, ngeklik, ditinggal at least untuk 3 pertandingan. Jadi readjustment lagi bagi pelatih Amorim, bagaimana dia ngelihat siapakah yang akan cocok, dan ini puzzle yang menurut gua nggak akan gampang dia pecahkan karena ini basically satu sektor permainan dia hilang. Hilang. Lu tuh masih ada yang ini rekor clean sheet terburuk untuk pelatih yang telah melatih 40 game lebih. Iya, dia barengan Dia nomor Owen 2 terendah. Iya, bareng 14%. Owen Coyle, Iya, itu pun Steve masih lebih baik. Keane yang jelek-jelek kan. O'Neal tuh pun lebih Iya, baik. Manchester Burnley United pelatih ada di Burnley, sana. iya. Wow. Iya. Kok lu happy sih? Wow, gue bilang wow. Kalau kok happy. bisa Gua ya lucu gitu. baru tahu si Rizal main head watch juga. Jadi dia nontonin rival cuman buat Makanya Rizal ini tidak se-cute yang kalian biasa. lihat. Iya, Kita benar. rela-relain. Tapi jangan lupa pilih Rizal. Iya, Weh, betul. weh, weh. Tapi yang menang siapa Caranya Jan? gitu ya? Masuk. Yang menang siapa? Adik-adik. Gue mau nambahin lagi soal United ya. Dan gue ngerasa mereka belum punya plan B atau mempersiapkan diri ketika nanti ditinggal Mbeumo dan si Ahmad Diallo. Karena Mount? dari segi Mount, tapi untuk Mount kan chance creator iya, dari sayap menurut gue bukan dari area dari kanan sayap gitu. dia, Kan ini iya. kan combo, Nggak ada ya, nggak ada combo ya. yang Mount Dorgu? lah. Wow, Dorgu kiri nggak lah. bisa diharapin Dorgu sih. Tapi kiri. di satu Amannya. Kecuali di di satu area paksain. itu. Kayaknya dia pernah main di paksain kanan ya. Pernah. Satu area Pernah tukeran sama di Dargo. awal. Iya, Dorgu tukeran pernah sama main di Dargo. sana. Tapi kalau untuk satu area ini Oh, ini gue paling paham. Dorgu di kanan, Luke Shaw di kiri. naikin. Tapi Tapi udah Pakai Shaw kayak gue nggak empat yakin back dia lagi bisa. lah. Udah, itu Gue udah nggak yakin Shaw Gua bisa rasain begitu. dari Morgan lu Rogers bilang, 4 gol Udah nggak itu. begitu, nggak bisa begitu lagi. Gue rasa yang tadi lu bilang soal ketidak keras kepalaan itu mungkin mempersiapkan untuk nanti ditinggal AFCON. Periode mungkin begini. jadi 4 back 4 gitu. back ya? Iya si Mungkin itu plan B-nya ke arah sana. Iya, Dargo, Yoro, Behaven, Luke Shaw itu mungkin gitu kan. Tapi yang mengkhawatirkan dari angka chance created kita udah tahu Bruno yang paling tinggi. Dia memang menciptakan 30 peluang dan itu yang tertinggi di United. Wow. Ranking 2-nya itu si Ahmad Diallo, dia menciptain 25 peluang. Ranking 3-nya Mbeumo Mbeumo. 21. Wah. Jadi bisa dibayangkan mereka kan ngejalanin 3 sampai 4 pertandingan, top 3 mereka 3 dari sampai segi 8 Nggak ada. potensinya 8. Tapi gua asumsi mereka tersingkir dari awal-awal, salah satu pulang lah jadinya ya. Tapi lu bisa bayangkan top 3 pemain lu yang menciptakan paling kreatif, 2-nya hilang. Secara kolektif menurut gua Nggak bisa minta reschedule gitu ya. Tolong nih. Selalu ya, kan selalu di situ Iya, Afrikanya. tolong dong nih. pemain Demi kita nama lagi. baik nih, tolong Iya. nih. Top 3 hilang 2 menurut gua dampaknya bakal terlalu fatal sih untuk tim kayak United yang masih belum ketemu stabil. Belum bisa sama ketemu sekali. Zal, tapi MU full team pun mengejutkan gitu loh. Jadi buat gua absennya pemain tadi nggak di game menghadapi Villa Park ya, cuman MU gua rasa akan fine-fine saja selama Bruno itu Nggak cedera. injured. Nggak injured. Asal Bruno-nya Iya, gue sih tersedia. tetap di Bruno. Tapi 2 itu menurut gua Iya. distribusi golnya menurut gua Mbeumo belakangan lagi paling enak banget dilihat. Justru lah Mbeumo di jelek United. kemarin. Tapi Punya yang bagus. chance kayak- dia Ini memang- gue bingung ya. dia memang Pemain wasteful. bagus masuk ke MU, kenapa jadi gitu? Ada sejenis. Mbeumo di Impactful. Brentford kenapa? Kemarin lagi wasteful aja, tapi Wasteful, menurut gua dia bener, bisa lebih katain banyak tepat dari wasteful. itu. Ya, Banyak mungkin peluang-peluang. lagi Tapi lulus Kunya aja ya. enggak. Ayo, Kunya menurut gua Bang, gila. menurut gua Iya, Bang, kalau itu lu udah bisa maksimal. nyetak 4 gol masih dibilang wasteful juga. Menurut gua terlalu harsh juga lah. Lu udah 4 gol gitu tim ini. Iya, Lu betul. mengharapkan menang. Mbeumonya. Iya, maksudnya dia udah bagus gitu. Kita nggak mengharapkan dia untuk bisa Lebih konversi bagus semua atau peluang kayak- aja karena oh. udah 4 gol ini tim nyiptain. Tapi menurut gua ini situasi yang menurut gua berat. Tapi kenapa nggak layak menang buat lu? Bruno Motte impact-nya di babak kedua Oh, oke. oke. Itu kena di set piece juga kan United jadi menurut gua Bruno Motte lebih layak sebenarnya. Iya. Kalau kita nilai di Gua babak lebih like kedua MU. doang. Oh Oke. gitu. Kalau gitu lebih like siapa yang menang kemarin? Newcastle sebenarnya cuman gimana dong? MU Oh, atau tempatnya begitu ya. Nobar paling katro. Nobar lagi. Nobar katro anjir. Pemain terintimidasi. Gila, Enggak. Stadium of Light ya Zia. Lemes Bikin Stadium of takut. Light keren. Takut. Iya dan Dengan liga kayak begitu. Oke Iya, deh, keren. ngomongin Stadium of Light, Evelyn jadi ingat ini besok kita akan melihat banyak sekali yang menyala abangku, Asik. menyala sisterku Masuk. ya kan. Masuk Sana, dong, masuk. masuk. Makanya jangan lupa untuk vote. Zal, tolong kamera di Baru mau zoom. minum baru. Enggak bilang vote siapa-siapa, cuma di zoom Oh, aja iya. gitu. Oke. Jadi Iya, tolong iya vote. dong. Nah,
Nah gitu ya. Tolong di vote JM Team karena kita ada Terlalu pengen menang. 21 nominasi Santini JMTV Award 2025. Mulai dari ada banyak nih ya. Salah satu yang Evelyn baca ada beberapa yaitu kanal digital terfavorit, sportcaster terfavorit, atlet sepak bola dan non sepak bola terfavorit sampai atlet difabel terfavorit juga. Ayo dong semuanya, berikan dukungan kalian di jebretmedia.com. Ditunggu loh ya dukungannya hingga 17 Desember 2025 jam 12 malam ini. Jadi ayo waktunya udah nggak panjang lagi. Sebarin sebanyak-banyak mungkin, dukung yang menjadi favorit kalian. Dan sampai berjumpa besok 18 Desember 2025 langsung dari JS Luansa Hotel dan Convention Center. Mantap. Akhir kata Evelyn juga pengen ngucapin terima kasih buat JM Team semuanya yang sudah selalu standby, selalu aktif di komentar juga ya kan, terutama untuk mengkomentari Iya, kita-kita ini. Lu kesel nggak sih ntar malam sih lawan Fulham? Wah harus dong. Harus ya? Desainnya Harus. sesuatu. Iya. Tenang. bisa. Wah, Juara gitu bertahan aja. ya? Juara bertahan ya? dong. Iya. Carabao Cup Winners Status. 2025. Pasti. Dan pastinya terima kasih juga untuk para pundit kita Ya, yang thank you, selalu hadir Makasih. di Rabu Ceria ini. Ramai bukan kaleng-kaleng. Kok pada diam langsung? Kirain udah bakal Oh, iya. Kirain udah mau Iya, kartu udah ini tutup. ya. Oh, Iya. gitu, Udah baik. closing. Apa? Iya. Terima Iya. kasih juga untuk GeForce dan terima kasih juga pastinya untuk para tim di JMTV Mantap. semuanya di sini yang selalu luar biasa. Besok kita kerja keras ya kan, seharian semangat juang sampai bertemu di malam Gala Santini JMTV Award 2025 langsung dari JS Luansa Hotel dan Convention Center. Saksikan juga klip DPI di channel YouTube Dewan Pundit Indonesia. Akhir kata Evelyn Nathan juga say bye-bye dan seluruh pundit dan tim yang bertugas juga say bye-bye. you. Thank you. See you. Bye bye. Panjang bener.